Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Pada pagi hari ini, sesuai dengan rencana kita bahwa ada penjelasan teknis terkait pendaftaran tes kompetensi tes kemampuan akademik yang akan dilaksanakan bulan November awal. Pertama, kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun melalui daring, karena memang kondisi kalian sedang PKL dan hanya bisa dilakukan pertemuan daring ini di hari Minggu. Itu pun sebenarnya ada beberapa teman kelas 12 yang masuk juga PKL-nya, terutama di jurusan perhotelan, sehingga nanti bisa menyaksikan hasil sosialisasi atau pengarahan teknis melalui video yang nanti insya Allah saya akan unggah di YouTube. Sebelumnya ini Bu Ati sudah bergabung, nggih, Bu Ati? Nggih. Nggih. Assalamualaikum anak-anak dan Pak Arfan. Waalaikumsalam, Ini Ibu. mohon maaf kameranya baru bisa on cam. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Terima kasih. Langsung saja Nggih. pengarahan dari Bu Ati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bu Dwi Ati Wijanati, Sarjana Pendidikan. Saya persilakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu. Yang kami hormati Pak Arfan ya, selaku ini penggagas untuk TKA ya, tim kurikulum, dan yang berbahagia ini anak-anakku kelas 12 ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan untuk secara Zoom terkait dengan TKA. Terima kasih pada semuanya sudah bisa bergabung. Ini mohon maaf, ini kamera di laptop Ibu baru error ya, ini tadi baru mau diperbaiki tapi terus keburu udah Zoom, jadi Ibu belum bisa on cam ya. Nah, yang penting ini untuk terkait dengan TKA, ternyata harus ada beberapa administrasi sebelum pelaksanaan TKA yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan November ya awal. Tetapi sebelum itu juga nanti ada gladi bersih di akhir Oktober yang harus diikuti para siswa semuanya. Nanti ada surat dari sekolah untuk kedudinya masing-masing. Kemudian sebelum kegiatan TKA, tes kemampuan akademik, ini dilakukan dulu pendataan yang sudah dilakukan oleh Pak Arfan, dan hari ini mau dijelaskan oleh Pak Arfan terkait dengan surat yang sudah kita sampaikan ke para siswa, yaitu pengisian surat pernyataan pendaftaran tes kemampuan akademik TKA yang harus para siswa nanti harus semuanya mengisi ya. Dimohon untuk mengambil, sudah di print ya sama Pak Arfan dan sudah dibuat di map masing-masing per kelas ya. Besok bisa diambil Senin atau Selasa di lobi, meja lobi SMK 1 Depok ya. Nah, Anda tidak usah izin di PKL-nya, bisa ngambil sebelum berangkat PKL atau sesudah PKL, tapi ya jangan sore-sore banget ya. Jadi jangan selesai PKL itu mungkin 3:30 atau berapa terserah, atau yang lebih bagus itu sebelum PKL.
Nanti dijelaskan oleh Pak Arfan cara mengisinya, dan harus dikembalikan lagi untuk dimasukkan data di aplikasinya untuk TKA itu hari Rabu atau Kamis tanggal 17 atau 18 September 2025, sama waktunya sebelum berangkat PKL. Ditaruh di lobi. Pas ambil silakan menandatangani ya. Di situ sudah ada formnya. Untuk mengambil ada tanda tangannya, menyerahkan juga ada tanda tangannya, biar bisa terdata siapa yang sudah ngambil, siapa yang belum. Kemudian kalau kemarin ada yang tanya juga ke Ibu, kalau misalkan kepepetnya nggak bisa ke sekolah untuk mengambil, bisa diambilkan oleh orang tua atau mungkin kakaknya, tapi tanggung jawab tetap ngisi Anda, nanti ada tanda tangan Anda ya selaku pelaksana TKA sebagai siswa dan orang tua. Nah, nanti dikembalikan ke sekolah, jadi data-data itu sangat diperlukan oleh sekolah. Ya, jadi mohon kerjasamanya untuk para siswa dalam melaksanakan TKA ini, karena baru pertama kali ya untuk tes TKA ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kerjasama dan partisipasi Anda semuanya biar sukses, kami perlukan semuanya ya. Jadi nanti kalau ada pengumuman-pengumuman dari sekolah, mohon untuk ditindaklanjuti. Demikian ya Pak Arfan untuk sekedar pengantar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dwiyati Wijanarti yang telah memberikan pengarahan terkait pendaftaran dan nanti sampai ke pelaksanaan TKA. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal ya terkait pengisian. Sebentar. Pengisian surat pernyataan pendaftaran tes kemampuan akademik. Nah, nanti kalian akan diberikan masing-masing satu ya, setiap siswa itu satu-satu. Sebentar, ini masih ada yang login nih. Setiap siswa satu surat pernyataan, yang satu surat pernyataan itu sebentar, berisi ya nama, kemudian tempat, tanggal lahir, NISN, jurusan atau program studi, satuan pendidikan, NPSN, dan lain sebagainya sampai bawah. Nah, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengecek apakah nama, kemudian tempat, tanggal lahir, dan NISN sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan akta kelahiran dan juga ijazah jenjang sebelumnya, baik ijazah SD maupun ijazah SMP, karena besok itu akan digunakan juga dalam penerbitan sertifikat TKA dan juga digunakan untuk data ijazah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ijazah mulai tahun 2025 itu sudah e-ijazah. Jadi semua datanya itu sudah masuk ke sistem, kemudian tidak ada lagi tulis manual lagi ijazahnya, semuanya sudah melalui sistem, yaitu Dapodik atau data pokok pendidik dan kependidikan atau data pokok pendidikan. Nah, di situ nanti akan dijadikan satu, jadi sesuai antara sertifikat TKA dan juga nanti ijazah. Pastikan betul bahwa nama sudah tepat ya, sudah betul, nggak ada salah ejaan, nggak ada salah, mungkin kurang A atau kurang I, atau mungkin kebanyakan hurufnya, benar-benar harus dipastikan sama ya.
benar-benar sama dengan ijazah sebelumnya, sama dengan akta kelahiran. Begitu pula tempat dan tanggal lahir. Namun nanti di bagian nama ini ada beberapa macam penulisan ya. Ada yang hurufnya besar kecil, ada yang hurufnya besar semua, ada yang hurufnya ada malah kecil semua. Nah, itu diabaikan saja karena itu sudah diinput dari operator Dapodik saat kalian SD. Jadi operator Bapak Ibu guru atau mungkin tenaga kependidikan di SD itulah yang masukkan nama kalian itu besar kecil atau besar semua atau kecil semua. Tapi besok ketika nanti sudah terbit sertifikat atau ijazah, sudah ada nanti settingannya tersendiri. Jadi kalian tidak perlu tidak perlu risau. Oh, ini kok kecil semua Pak atau kok besar semua. Nah, nanti yang penting hurufnya, kemudian perkataannya itu benar-benar sudah tepat. Itu yang pertama ya. Nah, kalau misalnya ada yang namanya Pak saya salah ternyata, kurang, misalnya Ramadhani, yang benar harusnya Rahmadani misalnya gitu, kurang H Pak, maka segera ya suratnya nanti dikembalikan ke sekolah, kemudian di samping nama ini ya diberikan tulisan namanya salah, yang benar apa. Nah, nanti kalau sudah saya baca pasti akan saya hubungi siswa yang bersangkutan yang namanya salah atau yang tempat lahirnya salah atau yang tanggal lahirnya salah. Nah, ketika saya hubungi maka saya nanti akan meminta dokumen-dokumen pendukung seperti akta kelahiran atau ijazah di jenjang sebelumnya SMP atau SD. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Biar nanti ke depan tidak ada lagi data-data yang mengalami kesalahan baik nama ataupun tempat dan tanggal lahir. Nah, terus sampai bawah ya ini, sampai keikutsertaan TKA. Lah di sini ada 2 kotak, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Nah, ini bagaimana Pak cara mengisinya? Di sini sudah ada penjelasannya. Pilih salah satu dengan memberi tanda centang. Nah, loh berarti boleh nggak ikut TKA Pak? Ya boleh, boleh. Tapi, nah ini tapi di SMK Negeri 1 Depok, ya, daripada besok nggak punya sertifikat TKA, terus tiba-tiba kalian pengen kuliah atau dapat rezeki atau dapat ternyata kok tiba-tiba saya pengen kuliah Pak, maka jaga-jaga daripada besok tidak punya sertifikat TKA dan akhirnya kalian merasa menyesal gitu, atau mungkin nanti merasa kesulitan, maka lebih baik semua siswa dan siswi SMK Negeri 1 Depok itu mengikuti TKA. Jadi besok dicentang di bagian mengikuti ini, di checklist gini ya, tek gitu. Nah, terus jadi TKA itu ya untuk jenjang SMA dan SMK ada 5 mata pelajaran yang diujikan. Ada yang wajib, ada yang pilihan. Kalau yang wajib ya itu ada 3. Apa saja 3 itu? Yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang ketiga adalah bahasa Inggris. Ini nanti dilaksanakan di hari pertama, bisa hari Senin atau hari Rabu, tergantung besok milihnya jadwalnya di hari apa. Itu okay. Yang penting itu di hari pertama TKA. Yang kedua adalah mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan ini ada nomor 1 sampai dengan nomor 19. Nah, 2 mata pelajaran pilihan ini khusus untuk SMK. Mata pelajaran pilihan yang pertama ya itu diisi dengan mata pelajaran PKWU. Sebentar.
Saya cek dulu peraturannya. Tadi sudah ada. Sebentar. Baru ada yang masuk nih. Bentar, saya masuk ini dulu. Mana ini yang masuk? Baru masuk, izinkan. Oke, kembali ke sini. Nah, di sini sudah ada penjelasan bahwa untuk jenjang SMK atau MAK, mata pelajaran pilihan itu yang pertama ya, mata pelajaran pilihan tapi wajib diambil, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Nomor berapa? 19. Kita cek dulu, berarti yang terakhir ini kamu centang ya, wajib ini. Pilihan tapi wajib untuk SMK, kalau SMA enggak wajib. Jadi ini dicentang nomor 19. Nah, kemudian selanjutnya adalah pilihan kedua merupakan mata pelajaran pilihan dari angka 1 sampai 18. 18 mana? Berarti matematika lanjut, bahasa Indonesia lanjut, sampai dengan bahasa Mandarin. Nah, terus pasti nanti kalian akan melihat, ya ini kok kayaknya nggak sesuai sama jurusan yang ada di SMK ya Pak. Kok ada matematika lanjut? Aduh lah, matematika tidak lanjut aja bingung, apalagi ya matematika lanjut gitu kan, bahasa Indonesia lanjut. Nah, ini sebenarnya adalah mata pelajaran pilihan di jenjang SMA. Nah, maka dari itu untuk satu mapel pilihan yang lainnya dari nomor 1 ini sampai dengan nomor 18, maka silahkan dipilih sesuai dengan pertama ya. Ya, yang ada di SMK kan di mana saja. Kalau saya melihatnya itu kalau enggak sejarah ya PPKN atau pendidikan Pancasila. Bahasa Jepang ada sih, tapi tidak semua jurusan. Tapi misalnya loh ya, misalnya kalian punya apa? Pak, saya tuh setelah lulus SMK saya ingin sekali bekerja di Jepang misalnya. Terus saya memang suka sekali bahasa Jepang. Boleh nggak ngambil bahasa Jepang? Boleh. Karena di SMK Negeri 1 Depok juga ada mapel bahasa Jepang. Tapi pastikan bahwa ketika memang mau mengambil bahasa Jepang, kalian tuh benar-benar tahu nanti yang diujikan apa saja, kan ada itu nanti ya. Nah, nanti peraturannya ada, bisa kalian cek sendiri. Di bahasa Jepang itu apa saja yang diujikan. Maka silahkan kepo-kepo sendiri ya, dicek sendiri. Nanti kalau saya milih bahasa Jepang itu apa saja. Kalau saya milih sejarah, nanti apa saja yang diujikan. Dan kalau saya milih PPKN atau pendidikan Pancasila, kalau di kurikulum Merdeka namanya kan pendidikan Pancasila, kalau di kurikulum sebelumnya PPKN, itu nanti apa saja materi yang diujikan. Nah, itu pertimbangan pertama kalau memilih mata pelajaran pilihan untuk SMK adalah ada enggak nih di SMK mapel itu. Kalau enggak ada ya jangan dipilih. Misalnya tiba-tiba kalian milih fisika gitu. Lah kan sama aja bunuh diri itu kan. Lo enggak pernah belajar fisika kok milihnya fisika. Maka pilihlah yang memang kalian belajar di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa kalian memilih mapel itu mungkin ada prospek ke depan. Pak, saya besok pengen kuliah Pak, jadi guru sejarah atau pengen kuliah di bidang sejarah. Ya udah pilih aja sejarah. Dan kalau misalnya saya pengen kuliah di pendidikan Pancasila Pak, ya udah pilih saja Pancasila. Pak lah, tapi saya nggak pengen kuliah gimana? Ya udah pilih yang mapel pilihan Anda itu. Mapel pilihan yang Anda pilih itu benar-benar Anda kuasai dan tidak menyulitkan Anda. Nah, itu. Kemarin juga ada penjelasan dari pusat bahwa untuk tahun pertama ini memang mapel pilihannya untuk SMK itu tidak banyak. Tapi untuk tahun depan sepertinya akan diusahakan ada mapel kejuruannya. Nah, karena mapel di tahun ini ya cuma terbatas 19 ini, maka kalian nanti bisa mencentang. Apa itu? 1. Produk atau proyek kreatif kewirausahaan, dan yang satunya silahkan dipilih sesuai dengan yang kalian kuasai. Terus setelah dicentang-centang,
ke bawah nanti di sini ada nama kalian. Silakan kalian tanda tangan di sini yang membuat surat pernyataan. Tanda tangan, kemudian di sebelah kiri itu tanda tangan orang tua atau wali, ya. Orang tua atau wali. Misalnya ndak ada orang tua, ya mungkin walinya yang selama ini mungkin tinggalnya sama kakak, ya udah sama kakaknya. Atau tinggalnya sama nenek atau sama kakek, ya silahkan ditandatangani. Atau sama siapa yang menjadi walinya. Itu boleh. Yang penting ini ditandatangani. Dan ketika sudah ditandatangani, ya datanya sudah benar Pak, nggak ada yang salah. Kemudian ikut Pak, udah dicentang. Dan mata pelajaran pilihannya juga sudah dicentang. Maka setelah sudah dicentang, udah dicek, kemudian dicentang sudah, ditandatangani sudah, terus selanjutnya apa? Dikumpulkan kembali ke sekolah. Nanti Pak Arfan akan memasukkan ke dalam web, ya, web TKA. Jadi satu-satu ini nanti, ya, mencentangi satu-satu. Misalnya namanya misal Aisyah misalnya, atau nanti yang kedua misalnya Aninda, misalnya gitu. Nanti saya centangi satu-satu itu di web. Setelah saya centangi mengikuti, terus saya centangi juga mata pelajaran pilihannya. Itu satu-satu. Ya nggak bisa, semua itu nggak bisa. Harus ngecek satu-satu. Maka kalian yo hati-hati dalam mengisi. Cek juga datanya sudah benar atau belum. Kemudian nanti akan Pak Arfan masukkan ke dalam webnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemarin foto, ya. Sudah saya cek terakhir itu yang ada perbaikan itu ada Mbak Mutia, ya, di MP12 MP1. Fotonya semua sudah lengkap, hanya saja kemarin ada yang belum ada yang belum puas lah, ya, intinya. Pak, yang kurang glowing Pak, saya glowingkan dulu, ya, silahkan. Yang penting, ya toh, fotonya memang benar-benar foto kalian masing-masing. Terus sudah sesuai dengan harapan, karena besok itu akan digunakan untuk minimal digunakan untuk kartu ujian. Untuk sertifikat entah nanti pakai foto atau tidak, itu besok ada kabar lebih lanjut. Mungkin itu pertanyaan lagi, penjelasan dari Pak Arfan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Misalnya katanya gini, Pak, kalau yang mengambilkan teman gimana gitu. Kemarin ada yang tanya begitu, Bu Ati, pripun Bu kalau ada yang bertanya, Pak, kalau mau diambilkan teman bagaimana? Nah, itu. Ya, Pak Arfan, ini alhamdulillah kamera udah bisa ini diperbaiki teman saya. Untuk kalau itu terpaksa sekali, ya, tapi harus tanggung jawab karena itu untuk Anda sendiri, ya, untuk mengisi bisa sampai format itu dari teman ke Anda, ya, terus diisi dan dikembalikan, ada tanda tangannya, itu sudah merupakan tanggung jawab masing-masing peserta TKA, masing-masing siswa, ya. Jadi nanti Pak Arfan menginput ke itu webnya itu sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh masing-masing para siswa. Gitu, ya, Pak Arfan. Iya, Bu. Intinya, terima kasih. Prinsipnya adalah diambil ya satu-satu sesuai dengan apa kalian masing-masing, ya. Jadi nggak ada, karena nanti ada tanda tangannya itu loh. Jadi kan kalau kalian mengambilkan teman berarti ditandatangani teman. Tapi jika memang Pak ngalang, kemarin Pak saya ngalangnya jauh banget gitu. Saya harus pulang pun harus kejauhan. Kalau ada teman yang lewat sini,
ya terpaksanya memang tidak memungkinkan untuk ngambil di sekolah, ya nanti berarti tanggung jawab temannya itu ya dipastikan bahwa suratnya benar-benar sampai dan tidak diubah-ubah sesuai dengan apa yang kalian isi mapel pilihannya, terutama sama data-datanya itu udah benar atau belum. Tuh, jadi prinsipnya boleh. Kalau bisa ngambilnya sesuai dengan ini jadwal ya. Kalau ngambil kan hari Senin sama hari Selasa. Ya pastikan hari Senin dan Selasa itu diambil. Kemudian nanti Rabu Kamis silahkan dikumpulkan kembali. Gitu. Jadi usahakan tepat waktu. Bisa diambil dari besok berarti. Nah, besok itu teknisnya karena besok pagi itu kan sebelum, mungkin ada yang PKL-nya jam 8. Berarti kan jam 7 masih bisa ngambil tuh. Nah, tapi jam 7 itu besok ada upacara. Nah, besok teknisnya mungkin silahkan langsung saja ke lobby, kemudian dicari surat pernyataan kalian masing-masing sudah di pisah-pisah per kelas, sudah diurutkan, nanti ambil, kemudian tanda tangan, isi tanggal berapa ngambilnya, kemudian tanda tangan. Setelah itu silahkan dibawa pulang, diisi, dicentang lagi, dicek datanya. Kalau sudah, hari Rabu dikumpulkan lagi. Bisa pagi, bisa sore. Tidak perlu izin ya, tidak perlu izin Dudika, tidak perlu. Nanti misalnya, wah nggak apa-apa lah sekalian jalan-jalan buat alasan nih, daripada PKL bosen misalnya gitu, banyak kerjaan, malah Bu, Pak, saya izin dulu mengambil surat pernyataan untuk pendaftaran TKA. Loh, kenapa kok dijamin? Karena disuruh sama sekolah. Loh, jangan. Karena sekolah itu sudah memberikan petunjuk ya, arahan bahwa ngambilnya itu boleh sebelum berangkat PKL atau setelah berangkat PKL. Itu ya dikira-kira sendiri. Kalian sudah kelas 12 harusnya sudah pada dewasa lah ya, sudah mulai dewasa. Jadi kira-kira kalau misalnya saya berangkat jam sekian, nanti sampai PKL jam sekian, kalau mampir ke sekolah itu sekiranya mungkin ngambil berapa menit gitu. Dikira-kira sehingga nanti juga tidak terlambat di PKL-nya gara-gara ngambil berkas dulu, Pak. Terus nanti terlambatnya sampai 30 menit lah, berarti itu kan juga nggak baik, nggak tepat ya. Harusnya ya dikira-kira. Mungkin itu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Intinya cuma itu saja. Oh ya, silahkan. Sampai nih yang ngantri. Mohon maaf Pak Arfan dan Bu Dwi, izin bertanya. Untuk TKA ini apakah ada biaya administrasi atau enggak ya? Untuk TKA ini. Terima kasih. Nggih. Bu Dwi, monggo. Nggih, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi kemarin waktu orang tua kelas 12 itu dikumpulkan ya, mudah-mudahan orang tua Mas Aman juga datang. Itu kan disampaikan biaya per